Pemirsa, pada Munas luar biasa Partai Golkar di Nusa Dua Bali, Partai Golkar akhirnya memutuskan tidak lagi bergabung dengan Koalisi Merah Putih, koalisi gabungan partai politik oposisi. Dan partai yang kini dipimpin oleh Setia Novanto, mantan Ketua DPR itu, menegaskan untuk mendukung pemerintah. Lalu bagaimana sebenarnya pemerintah mensikapi merapatnya Golkar? Apakah bakal ada kursi menteri yang disiapkan untuk kader Partai Pohon Beringin ini? Sebelum Munaslup, Luhut Panjaitan dikabarkan mendukung, katanya salah seorang kandidat calon ketua umum Partai Golkar yaitu Setia Novanto. Nah, pemirsa, apakah sukses Setnov di Munaslup merupakan keberhasilan istana merangkul Partai Golkar? Langsung saja kita konfirmasi ke Luhut Panjaitan. Pak Menko Luhut, bagaimana komentar Anda? Ya, komentar apa? Soal keberhasilan Setnov, ada punya peran tangan Anda di situ dari istana mewakili? Tidak ada peran istana. Yang jelas itu adalah satu proses demokrasi yang menurut saya dilakukan dengan baik, matang. Ya. Kenapa saya katakan matang? Persaingan yang begitu ketat sampai kita lihat di TV dan kemudian Ade Komarudin mundur menyerahkan kepada Pak Novanto. Saya kira patut dicontoh kematangan satu berdemokrasi. Kira-kira akan ada reshuffle lagi nggak Pak Luhut? Nah, kalau soal reshuffle kau tanya aja sama Presiden. Siapa tahu Bapak sudah dapat kabar. Kan Bapak sering ngobrol dengan Presiden. Ya kalaupun saya tahu kan saya tidak beritahu kamu. Pak Luhut, oke lah itu rahasia perusahaan Bapak dengan Presiden. Tapi kalau kita bicara sekarang merapatnya Golkar ke pemerintah, bahkan masih jauh 2019, Partai Golkar pun sudah menyatakan akan bukan cuma mendukung tapi mengusung Jokowi. Lawang partainya Pak Jokowi saja belum jelas mengusung siapa nanti. Ini gejala atau tanda apa kira-kira di 2019 ini, Pak? Ya, saya kira orang-orang itu kan tambah cerdas juga melihat bahwa orang mungkin dulu melihat Pak Jokowi ini ya gimana ya, biasa-biasa saja gitu. Paling setahun nanti juga akan kewalahan, kira-kira mungkin gitu ya. Tapi ternyata setelah dilihat, loh, kok bagus gitu, kok makin bagus. Gitu. Dia bisa dalam kondisi yang susah, ekonomi kita yang tadinya sudah declining atau menurun sejak 2012, 2010, ternyata kuartal 3-4 tahun lalu, itu sudah bisa mulai naik ke atas. Nah ini menurut saya juga orang melihat tanda-tanda. Kemudian dilihat pemerataan pembangunan, ya, semua infrastruktur sekarang berjalan dengan bagus. Kalau Anda keliling Indonesia sekarang, kelihatan bagus. Dan kemudian pemerintah membuat lagi dana desa yang 5 tahun ke depan itu kira-kira angka 590 triliun digelontorkan untuk pembangunan ekonomi di 74.752 desa. Nah program semacam ini kita lihat bicara pertumbuhan dan pemerataan. Ya. Nah, tentu orang membaca ini juga bahwa ini ada satu kesuksesan yang tidak pernah orang bayangkan sebelumnya kepada leadership daripada Presiden Jokowi. Dan itu saya rasakan sendiri karena saya sebagai pembantu beliau, saya lihat bagaimana proses pengambilan keputusan itu dilakukan oleh Presiden dengan cerdas, cermat, dan berani. Nah, dalam keadaan sulit. Jadi bernavigasi dalam keadaan sulit sekarang ini saya lihat sangat baik. Dan itu bukan hanya saya baru balik dari London minggu lalu. Yeah. Saya bertemu macam-macam, ada BlackRock, ada Ashmore, segala macam perusahaan-perusahaan hedge fund itu. Mereka memberikan apresiasi kepada sikap atau polisi daripada Presiden Jokowi. Nah, Presiden Jokowi juga melakukan banyak penyederhanaan sehingga inefisiensi di negeri ini banyak dikurangi. Saya terlibat karena saya paham juga ekonomi lah. Jadi keamanan dan ekonomi itu, politik itu berjalan betul-betul seiring. Oke. Nah dengan melihat itu semua, saya juga melihat teman-teman di Golkar itu cerdas. Melihat ya, kalau begitu kelihatan peluang Presiden Jokowi ini untuk second term bagus. Kira-kira menurut saya ya, ini yang saya baca dari mereka. Baik. Sehingga mereka dengan cepat Golkar ini mungkin men-setup untuk kemungkinan mereka juga lebih baik bergabung dengan Presiden Jokowi gitu. Nah, ini analisa saya nih Pak Luhut. Coba kita diskusikan. Mungkin ada pengaruh tangan Anda mewakili istana untuk
membuat akhirnya Setia Novanto berpeluang menjadi ketua umum Partai Golkar. Ya, bayarannya adalah Golkar atau syaratnya adalah Golkar harus mendukung pemerintah sekarang termasuk di 2019. Dan nanti bayaran bagi Anda mendapatkan tiket untuk menjadi calon wakil presiden. Karena kok gayanya sekarang sudah seperti Wapres nih Pak Luhut, bukan begitu? Ya itu kata kau itu. Ada pikiran saya gitu. Saya udah mensyukuri kepada Tuhan, nanti kau catat itu. Ya apa yang saya capai hari ini. Jadi kalau saya sudah mensyukuri karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saya dan saya Amin. sudah merasa tidak ada lagi achievement yang saya pengen lagi. Saya hanya ingin mengabdikan dalam 3,5 tahun ke depan ini membantu Presiden, menegakkan aturan-peraturan yang ada dan membantu beliau supaya beliau sukses. Itu aja, tidak ada pikiran lebih dari itu dan saya bukan tipologi manusia itu dan saya hanya ingin melakukan sekali lagi semua peraturan ketentuan yang ada saya coba tegakkan dengan dengan baik di negeri ini. Baik. Itu aja. Saya nggak peduli siapa dia, saya hanya laksanakan tugas pokok saya dengan baik. Oke, Pak Luhut, saya belum puas jawaban Anda. Saya akan tanyakan lagi nanti di tahun 2019 pertanyaan yang sama. Nah, sekarang saya ingin menanyakan pertanyaan yang lain. Kalau sekarang peta atau konstelasi politik kita sudah berubah, termasuk dengan mendukungnya Golkar ke pemerintah, partai-partai lain pendukung pemerintah bagaimana? Apakah sudah ada pembicaraan terkait mungkin ada deal-deal, ada perubahan komposisi baik di kabinet atau di luar kabinet? Kalau itu elok kamu tanya presiden aja. Kalau itu sudah di luar kewenangan saya. Kalau lain dari itu saya akan tanya. Kalau sudah menyangkut pembantu presiden, saya pikir itu batas gerak maju saya sebagai seorang sebagai pembantu presiden, Pak Menko. Anda sendiri sebenarnya merasa nyaman nggak dengan Golkar ini dipimpin Setia Novanto? Anda ini saya tanya sebagai Menko. Ya saya siapa aja. Menurut saya nyaman-nyaman aja. Karena yang penting hubungan mereka dengan presiden baik dan mereka ya mau bekerja sama dengan pemerintah itu saja. Oke, baik. Pak Luhut, ada satu hal juga yang perlu kita diskusikan terkait bagaimana mensosialisasikan informasi kebijakan publik, kebijakan negara atau presiden khususnya kepada masyarakat, terkait juga bagaimana komunikasi politik presiden dengan pemimpin-pemimpin partai politik di Indonesia. Apakah Anda melihat dengan perubahan konstelasi politik sekarang ini, Golkar merapat ke pemerintah, mungkin komunikasi politiknya lebih cair dibanding sebelumnya atau perlu strategi yang berbeda? Nggak ada, saya kira Pak Jokowi itu orang yang saya kenal dari berapa tahun yang lalu sampai hari ini ya masih Insinyur Joko Widodo yang saya kenal. Beliau orang yang yang rendah hati dan beliau sangat hormat misalnya katakanlah dengan Ibu Mega. Beliau selalu berkali-kali mengatakan bahwa Ibu Mega adalah orang yang sangat dihormati oleh beliau. Begitu juga hubungan beliau misalnya dengan presiden dengan Pak Surya Paloh misalnya atau Pak Wiranto atau siapa begitu baik. Jadi saya lihat beliau mencoba membuka hubungan dengan siapa saja dengan baik. Tentu dengan batas-batas yang jelas, tapi saya bisa merasakan bahwa leadership beliau itu tidak pernah ingin ditekan atau dipengaruhi orang lain. Dan itu makin hari saya lihat makin kental dan itu menurut saya bagus karena beliau menyadari betul bahwa dia adalah presiden yang melaksanakan tugas pokoknya sebagai presiden untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Iya. Itu jelas. Nah, saya ingin garis bawah lagi pada orang yang dulu misalnya memperhitungkan bahwa presiden ini bisa diatur, bisa dipengaruhi siapa. Saya ingin katakan sama Anda, saya yang merasakan itu tidak akan terjadi. Presiden ini sangat firm terhadap leadershipnya dengan arif. Dia akan mengatakan ya, kalau harus ya, dia mengatakan tidak, harus tidak. Dan dia berani tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Itu yang saya rasakan. Saya sebagai seorang perwira, merasakan itu yang patut dicontoh. Dan itu kekuatan yang bagus di pemerintahan sekarang. Sehingga dengan demikian yang lain tuh mencontoh. Bahwa presidennya seorang yang sederhana, seorang yang humble, yang tidak macam-macam. Ya, yang lain dengan sendiri para pembantunya maupun nanti yang di bawah itu, menurut hemat saya akan berlahan-lahan akan bisa nanti sejalan dengan presiden ini. Oke, Pak Luhut, kalau hubungan Anda sendiri dengan Bu Mega bagaimana? Apakah sama dengan hubungan Anda dengan Pak JK misalnya? Ya, dengan hubungan saya dengan Bu Mega kan hubungan sudah lama. Saya sangat menghormati beliau sebagai seorang senior. Beliau juga lebih tua dari saya. Dan ya saya baik sekali sama beliau. Saya nggak punya ada masalah dengan Ibu Mega. Oke, Pak Luhut, ini masih layak tidak kita bicara dikotomi koalisi dengan
partai yang berkoalisi dengan pemerintah dengan yang tidak. Ada KMP atau KIH. Dengan sekarang situasi begini, menurut Anda? Saya lihat hubungan Presiden dengan Pak Prabowo misalnya sangat baik. Ya, mereka bertemu berapa kali dan Pak Prabowo juga dengan saya sangat baik. Dan Pak Prabowo itu juga saya lihat juga orangnya baik. Artinya dia memberikan dukungan penuh kepada semua program Presiden, pemerintah yang menguntungkan atau memberikan keuntungan pada rakyat. Itu saya kira suatu hubungan yang baik. Jadi saya tidak melihat ada dikotomis yang tidak baik antara hubungan, katakanlah Pak Prabowo satu figur yang kuat di Koalisi Merah Putih dengan Pak Presiden. Saya lihat tidak ada masalah. Saya lihat Pak Jokowi itu pas meletakkan dirinya sebagai menghadapi bekas pesaing dia, dan bekas pesaing dia juga pas juga memposisikan diri menghadapi Pak Jokowi. Jadi saya tidak melihat itu ada masalah. Oke, Pak Luhut, kalau sudah seperti itu bisa jadi walaupun nanti saya tidak akan tanya soal reshuffle kabinet pada Anda, nanti saya tanya kepada Presiden, mungkin Presiden bisa merangkul Pak Prabowo sebagai, mungkin ada reshuffle di Dewan Pertimbangan Presiden misalnya, mendudukan Pak Prabowo di posisi tertentu, biar komunikasi lebih cair begitu. Ya kalau itu balik kau tanya Presiden aja, saya tidak mau masuk area itu. Baik, saya lanjutkan dengan isu yang menarik lainnya ini. Pak Luhut, ini tadi juga sempat disinggung mengenai soal Papua ya. Bapak tadi sekilas menyampaikan isu Papua, ini menarik. Tapi bagaimana sebenarnya agar isu ini tidak menjadi bom waktu, apalagi kalau dalam perspektif internasional, Anda juga katakan tadi bahwa bangsa kita dianggap dalam tanda petik menyimpan bara sebenarnya terkait dengan masalah Papua. Apakah ada roadmap dalam pemerintahan Jokowi JK sekarang ini untuk 2019 paling tidak Papua selesai? Ya, saya sudah pergi ke Papua beberapa waktu yang lalu dan saya lapor pada Presiden. Saya sampaikan pada beliau, menurut kajian kami, kita harus menangani Papua ini secara holistik. Karena anggaran yang diberikan di Papua selama 5 tahun terakhir itu mendekati hampir 23 miliar dolar. Satu angka yang sangat spektakuler begitu untuk Papua dan Papua Barat. Nah, tapi kenapa angka itu, uang itu, dana itu tidak turun dengan baik ke bawah gitu. Kita lihat banyak inefisiensi di sana. Nah, kementerian-kementerian KL ini mungkin programnya itu tumpang tindih yang menyebabkan tidak efisien. Oleh karena itu kami sarankan pada Presiden, Pak, kita bikin aja holistic program. Apa itu holistic program? Semua bidang yang terkait itu dalam satu organisasi. Apakah itu nanti bicara ke pendidikan, kesehatan, ekonomi, diplomasi, kemudian tadi menyangkut masalah hukum, keamanan, dan seterusnya. Nah, kalau itu dibuat holistik, nanti dipimpin seperti misalnya contoh yang di Aceh dulu, yang dilakukan waktu tsunami, itu mungkin akan bisa lebih bagus. Nah, kita mulai mengedepankan orang-orang Papua menjadi second layer untuk melakukan, membantu pembangunan ini. Sehingga dengan demikian, kita bisa melihat efisiensi. Misalnya Papua itu kita dekati sekarang dengan pendekatan wilayah adat. Itu hasil survei, hasil penelitian dari antropologi Universitas Gadjah Mada. Sekarang kita bagi 7 itu wilayah adat di sana. Nah, 7 wilayah adat itu klaster-klasternya dikerjakan di situ. Nah, kita akan buat boarding school untuk daerah itu karena kita ingin mendepankan menyangkut masalah pendidikan. Menyangkut masalah diplomasi seperti yang Anda katakan tadi, kita harus ofensif, tidak bisa lagi hanya defensif. Apa itu ofensif? Kita jelaskan program ini keluar. Tahun ini misalnya kita punya anggaran hampir 8 miliar dolar untuk pembangunan Papua Barat dan Papua. Nah, itu untuk pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Nah, waktu saya jelaskan ini kepada misalnya Menteri Wakil Menteri Luar Negeri Amerika maupun kepada Koordinator Menteri dari Australia si George Benson itu, mereka kaget gitu. Kemarin saya juga di London saya jelaskan kepada teman-teman di sana, mereka juga kaget, tidak pernah disosialisasikan. Saya bilang ini yang kita kerjakan sekarang gitu. Dan kemudian pelanggaran HAM kita selesaikan semua. Ada pelanggaran HAM yang di sana kita tuntasin, sekarang sedang berjalan. Tadi saya undang duta-duta besar dari negara-negara Asia Pasifik, yaitu dari Fiji, PNG, Solomon, datang melihat, ini loh proses kami gitu. Sedang jalan, dia kaget, loh begini terbuka. Saya bilang terbuka.
Ada Komnas HAM hadir, ada Kejaksaan Agung, ada polisi, ada Komnas HAM daerah, ada perwakilan dari suku dari Papua. Kita ingin tuntas. Kenapa? Selalu Indonesia itu dikesankan negara yang negara yang tidak humanis, negara yang tidak menghargai HAM. Kita tidak bisa. Nah, kita harus ofensif itu. Nah, saya bilang pembangunan ekonomi kita melakukan, pembangunan pendidikan kita lakukan, masalah HAM kita selesaikan, keamanan kita selesaikan. Kita tunjukkan foto-foto itu. Saya kemarin di London di parlemen, saya tunjukin sama Pak Anu, sama Pak Fadli John. Tunjukin sama Lord Harris itu yang banyak mencela kita. Ini loh foto. Ini lihat TNI Polri yang dibunuh, kaki anunya dipotong, tangannya dipotong. Kami sampai dia kaget. Dia bilang orang asing nggak boleh datang. Kamu aja datang, saya undang. Saya bilang, kapan kau mau? Terus dia bilang dia kaget. Nah, saya katakan sekarang 8 miliar dolar kira-kira roughly itu pembangunan sana infrastruktur dan sebagainya. Dia kaget lagi. Saya undang Ramos Horta, saya brief dan pergi sana lagi. Dia kaget lagi. Dia bilang lebih besar jauh atau sepersepuluhnya biaya Papua adalah di Timor Leste. Orang banyak yang tidak tahu bahwa Presiden Jokowi komit untuk menyelesaikan masalah Papua ini secara holistik. Tapi kan tidak bisa overnight, itu takes time. Nah, sekarang masalah HAM. Tadi kita baru selesai rapat yang keberapa tuh? Ke-5 atau keberapa tadi untuk menyelesaikan. Kita harus tuntaskan tahun ini supaya semua masalah pelanggaran HAM di Papua selesai. Bagaimana caranya? Duduk bersama-sama. Kita buka semua. Salah apa? Kalau ada yang perlu dihukum, hukum. Dan kita juga harus ngakui kalau kita ada yang kurang. Jangan kita juga merasa bahwa kita benar semua. Nah, dengan begini saya pikir, saya melihat bahwa Papua ini pasti akan banyak perubahan dalam 3-4 tahun ke depan ini. Oke, 3-4 tahun ke depan. Mudah-mudahan demikian. Pak Luhut, saya percaya apa yang Anda sampaikan, bahwa pemerintah juga tidak tinggal diam. Tapi upaya yang Anda lakukan tadi, seperti misalnya melakukan edukasi kepada negara-negara lain, melakukan kampanye terhadap apa yang sudah kita bangun di Papua itu, apakah masih dalam tanda petik sebanding dengan misalnya kampanye negara-negara yang punya kepentingan terhadap isi perut bumi di Papua itu sendiri? Apapun yang Anda, pemerintah lakukan, sebenarnya mereka juga punya agenda bahwa Papua memiliki kepentingan di mata negara-negara itu. Bagaimana, Pak? Tidak ada masalah. Saya bilang, orang kan, kita jangan hanya percaya kepada negara barat aja kita bikin, mungkin kita bisa juga dengan negara lain. Misalnya Tiongkok, ada Membramo. Membramo kita mau bikin hydropower, berapa ratus megawatt, itu potensi bisa sampai 15.000 megawatt. Sekarang kita bikin 800 megawatt. Sekarang lagi di studi, Presiden kasih endorsement. Oke, bikin smelter di sana. Costnya nanti 1,5 sen atau 2 sen per kilowatt hour. Pasti murah. Nanti orang mau kirim raw material dari dari Australia, tidak perlu lagi ke Tiongkok maupun ke Jepang, tidak perlu lagi. Kenapa? Dia lebih dekat pergi di mana Membramo. Nah, Membramo itu disiapkan. Nah, siapa yang bekerja? Presiden perintahkan. Pak Luhut, itu dari awal sudah disiapkan orang-orang Papua mulai pendidikan. Nah, sekarang kita siapkan. Gubernur terlibat, gubernur pergi ke Tiongkok. Saya bilang sama gubernur, kenapa mesti semua ke negara barat? Karena Membramo ini ternyata potensi besar, dan ada lagi gunung di situ, Gunung Mori atau Moni namanya, itu lebih besar daripada Freeport. Nah, itu juga bisa potensi lagi. Jadi saya pikir kalau dari awal pemerintah daerah sudah dilibatkan, putra daerah sudah dilibatkan, pendidikannya dilakukan, holistik penanganannya, saya tidak lihat ada masalah. Ini masalahnya kan masalah keadilan. Kita ini keadilan itu kurang, rakyat itu kurang menikmati, yang menikmati segelintir. Nah, kita ingin mengedepankan keadilan, dan itu prinsip daripada pemerintah sekarang, bicara pertumbuhan dan bicara juga tadi pemerataan yang ujungnya tadi pada keadilan tadi. Baik. Pak Luhut, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai kita berjumpa kembali dan selamat bertugas Pak Luhut. Pemirsa, demikian diskusi kami dengan Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Terima kasih.